Bab 56. Pada saat ini, Lin Pingzi tiba-tiba merasakan sedikit panas di rompinya, dan kekuatan lembut masuk ke tubuhnya, tekanan di kepalanya tiba-tiba mereda, dia meletakkan tangannya di tanah, dan berdiri. Langkah ini di luar dugaan Lin Pingzi, tetapi Mu Gaofeng bahkan lebih terkejut. Kekuatan internal yang menembus tangannya barusan sepertinya adalah Kung Fu Zixia, dari sekolah Huasan, yang terkenal dalam seni bela diri. Saya mendengar bahwa kekuatan internal ini pada awalnya terlihat samar-samar, seperti awan, tetapi sangat ulet, dan kemudian menjadi luar biasa dan tak terbendung, dan kata Zixia berasal dari ini. Mu Gaofeng tercengang, dan dengan cepat menekan telapak tangannya di atas kepala Lin Pingzi lagi. Begitu telapak tangan menyentuh bagian atas kepala Lin Pingzi, kekuatan internal yang fleksibel muncul dari pintu atasnya. Keduanya bergetar, lengan Mu Gaofeng pergi mati rasa, dadanya juga sakit. Dia mundur 2 langkah, tertawa, dan berkata, apakah itu saudara ipar dari sekolah Huasan? Mengapa kamu diam-diam bersembunyi di sudut, mengolok-olok si bungkuk? Seseorang di belakang sudut tertawa keras, dan sarjana berbaju hijau keluar, mengenakan jubah tipis. Perlahan, melambaikan kipas lipat di tangan kanannya, dengan ekspresi tampan, dia berkata sambil tersenyum, kakakmu, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, dan kecantikan sebagus sebelumnya. Selamat. Mu Gaofeng melihat bahwa orang ini memang kepala sekolah Huasan, pedang pria, Yue Bukun, dan dia selalu takut padanya. Pada saat ini, dia mencoba menggertak seorang junior dengan seni bela diri yang biasa-biasa saja, dan dia terjadi untuk menabraknya dan menyelamatkannya, jadi dia tidak bisa menahan diri. Sedikit malu, dia langsung tersenyum dan berkata, kakak Yue, kamu semakin muda, si bungkuk benar-benar ingin menjadikanmu sebagai guru, dan pelajari ini teknik mengumpulkan yin dan memelihara yang. Yue Bukun mengeluarkan, dia tertawa dan berkata, si bungkuk semakin membosankan. Ketika orang tua bertemu, mereka tidak berbicara tentang Kikuo, tapi bicara omong kosong. Kung fu jahat macam apa yang diketahui adikku? Mu Gaofeng berkata sambil tersenyum, kamu bilang kamu tidak tahu cara membuat kungfu, tapi tidak ada yang bisa melakukannya. Jika kamu tidak percayalah padaku, mengapa kamu hampir berusia 60 tahun, dan tiba-tiba kamu terlihat seperti cucu bungkuk? Lin Pingzi melepaskan tangan Mu Gaofeng, dan melompat beberapa langkah, melihat dagu cendekiawan itu menjatuhkan 5 pohon willow dengan janggut panjang, sebuah wajah seperti mahkota batu giok, dan ekspresi tegak. Perasaan kagum muncul secara spontan di dalam hatinya, mengetahui bahwa dialah yang baru saja datang untuk menyelamatkan. Ketika dia mendengar Mu Gaofeng memanggilnya, saudara Yue dari sekolah Huasan, dia berpikir dalam hati, ini sosok seperti peri, mungkinkah Tuan Yue, kepala sekolah Huasan? Hanya saja dia terlihat seperti baru berusia 40-an, dan dia tidak terlihat seperti usianya. Kemudian Lao Denuo adalah muridnya, tetapi dia jauh lebih tua darinya. Menunggu untuk mendengar Mu Gaofeng, saya memujinya karena ketampanannya, dan tiba-tiba teringat, saya mendengar ibu saya berkata bahwa jika master seni bela diri berlatih internal mereka keterampilan ke kedalaman, mereka tidak hanya bisa berumur panjang, tetapi benar-benar dapat meremajakan masa muda mereka. Tuan Yue ini mungkin memiliki keterampilan ini, jadi saya tidak bisa tidak mengaguminya lebih jauh lagi. Yue Bukun tersenyum sedikit, dan berkata, kakakmu tidak mengatakan hal-hal yang baik ketika kita bertemu. Kakakmu, pemuda ini adalah anak yang berbakti, dan dia juga cukup sopan. Dia layak untuk dikultivasi, tidak heran kakakmu mencintai dia. Semua masalah yang dia derita hari ini semua karena dia bersamanya hari itu. Fuzhou menawarkan diri untuk menyelamatkan gadis kecil Lingshan, aku benar-benar tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Aku masih berharap kakakmu akan melihat wajah kurusku dan angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mu Gaofeng memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan berkata, apa? Dengan anak ini bagaimana Anda bisa menyelamatkan keponakan Lingshan? Saya khawatir ceritanya akan terbalik. Keponakan Lingshan yang berbudi luhur yang tahu yulang. Yue Bukun tahu bahwa si bungkuk ini vulgar, dan tidak akan ada kata-kata yang baik untuk diucapkan selanjutnya. Kemudian dia menghentikannya dan berkata, teman-teman di Jianghu dalam kesulitan, semua orang harus membantunya, tubuh dan tulangnya diselamatkan, dan kata persuasi juga disimpan, dan dia tidak peduli dengan tingkat seni bela diri saudaramu,
jika Anda memutuskan untuk menerimanya sebagai murid, mengapa Anda tidak membiarkan ini anak laki-laki memberitahu orang tuanya, dan kemudian bergabung dengan sekte Anda? Bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia? Mu Gaofeng melihat campur tangan Yue Bukun, dan urusan hari ini sulit untuk menjadi kenyataan, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, si bungkuk ingin mengambilnya sebagai murid secara mendadak. Tapi sekarang dia tidak tertarik, jadi anak ini bersujud kepadaku 10.000 kepala lagi, aku tidak akan menerimanya lagi. Saat dia berbicara, kaki kirinya tiba-tiba terangkat, dan dengan sekejap, dia menendang Lin Pingzi hingga jungkir balik dan jatuh beberapa kaki. Tapi langkah ini di luar dugaan Yue Bukun, dia tidak menyangka dia akan mengangkat kaki dan menendangnya, tidak ada peringatan sebelumnya, dia tidak sempat menghentikannya. Untungnya, Lin Pingzi melompat segera setelah jatuh, dan dia sepertinya tidak terluka. Yue Bukun berkata, kakakmu, mengapa kamu memiliki pengetahuan yang sama dengan anak-anak? Aku berkata kamu telah diremajakan. Mu Gaofeng tertawa dan berkata, jangan khawatir, kakak Yue, si bungkuk sangat berani, dan dia tidak berani menyinggung ini. Kamu, haha, aku tidak tahu apa itu kamu, selamat tinggal. Aku tidak pernah berpikir bahwa sekolah Huasan begitu terkenal, tetapi mereka akan iri dengan pedang penolak jahat ini manual. Ucapnya sambil menangkupkan kedua tangannya dan mundur. Yue Bukun maju selangkah, dan berkata dengan keras, kakakmu, apa yang kamu bicarakan? Tiba-tiba, wajahnya diselimuti aura ungu, namun aura ungu itu langsung menghilang, dan wajahnya kembali memutih dalam sekejap. Ketika Mu Gaofeng melihat aura ungu di wajahnya, jantungnya berdetak kencang, dan dia berpikir, ini benar-benar Xixia Gong, sekolah Huasan. Ilmu pedang Yue Bukun luar biasa, dan dia telah melatih keterampilan internal yang ajaib ini. Si bungkuk menyinggung perasaannya, dia tidak bisa. Sambil menyeringai saat ini, dia berkata, saya tidak tahu apa itu, pedoman pedang penolak jahat, tetapi saya melihat bahwa King Cheng Yu Changhai ingin merebutnya terlepas dari miliknya hidup, jadi dia membuat omong kosong, Brother Yue, jangan pedulikan. Dia berbalik sambil berbicara, tubuh, angku pergi. Yue Bukun melihat punggungnya menghilang dalam kegelapan, menghela nafas, dan berkata pada dirinya sendiri, sangat jarang ada kungfu seperti dia di dunia persilatan, tapi aku hanya ingin berpuas diri. Kata-kata, menahan diri untuk tidak mengatakannya, tetapi menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba Lin Pingzi datang mendekat, menekuk lututnya, berlutut di tanah, bersujud, dan berkata, saya mohon guru untuk mengumpulkan dinding gerbang. Para murid akan mematuhi ajaran, secara ketat mematuhi peraturan gerbang, dan tidak pernah berani melakukannya, tidak mematuhi perintah tuannya sedikit. Yue Bukun tersenyum kecil, dan berkata, jika aku menerimamu sebagai murid, aku pasti akan memberitahu Mutuozi di belakangku bahwa aku merampas muridku darinya. Lin Pingzi bersujud, saat aku melihat guru, aku tidak bisa mengungkapkan kekagumanku untukmu. Kekaguman, itu adalah permohonan yang tulus dari murid itu. Dia bersujud berulang kali. Yue Bukun tertawa dan berkata, iya, tidak sulit bagiku untuk menerimamu, tetapi kamu belum memberitahu orang tuamu, dan kamu tidak tahu apakah mereka akan mengizinkannya. Jika sudah terlambat, pasti tidak ada alasan untuk tidak mengizinkannya. Ayah dan ibuku ditangkap oleh penjahat dari sekte King Cheng, jadi tolong bantu aku untuk menyelamatkan mereka. Yue Bukun mengangguk dan berkata, bangun. Baiklah, ayo cari orang tuamu sekarang. Berbalik, dia berteriak, Denuo, Ahfa, Saner, semuanya, keluar. Saya melihat sekelompok orang keluar dari belakang sudut, mereka adalah murid sekolah Huasan. Ternyata orang-orang ini sudah datang, dan Yue Bukun memerintahkan mereka untuk bersembunyi di balik tembok sampai Mu Gaofeng pergi, agar tidak mempermalukannya karena keramaian. Lao Denwo dan yang lainnya mengucapkan selamat dengan gembira, selamat kepada guru karena telah menerima murid baru. Yue Bukun berkata sambil tersenyum, Pingzi, Anda telah lama bertemu dengan saudara-saudara senior ini di kedai teh kecil itu. Sampai jumpa, saudara senior. Lelaki tua adalah kakak kedua Lao Denwo, lelaki kekar adalah kakak ketiga Liang Fa, porter adalah kakak keempat Si Daisy, kakak kelima Gao Genming yang selalu memegang sempoa di tangannya, dan senior keenam saudara laki-laki Lu Deyu, monyet keenam, adalah karakter yang tidak akan dilupakan oleh siapapun ketika melihatnya. Selain itu, Tao Jun, saudara ketujuh, dan Ying Bailuo, saudara kedelapan, adalah dua murid muda. Lin Pingzi menyapanya satu per satu.
Bab 57. Tiba-tiba, Yue Bukun mengeluarkan tawa halus di belakangnya, dan berkata dengan suara tajam, "Ayah, apakah saya dianggap sebagai kakak perempuan atau kakak perempuan?" Lin Ping terkejut, dan dia mengenali bahwa orang yang berbicara adalah gadis itu, yang menjual wine hari itu, dan semua orang di Sekte Huasan memanggilnya Little Junior Sister. Ternyata dia adalah putri tuannya. Aku melihat separuh wajah Yue Bukun yang seputih salju menyembul dari balik jubah hijaunya, tulang mata kirinya yang bulat berputar beberapa kali, memandangnya, dan mundur ke belakang Yue Bukun. Lin Pingzi berkata dalam hatinya, gadis penjual anggur itu jelek, wajahnya dipenuhi bopeng, mengapa dia mengubah penampilannya? Dia mengangkat kepalanya, lalu menarik diri, dan malam kembali, cahaya bulan kabur, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi gadis muda ini memiliki wajah yang cantik, tetapi sama sekali tidak diragukan lagi. Dia berpikir lagi, dia bilang dia menyamar untuk menjual anggur di luar kota Fuzhou, dan Nyonya Dingi juga mengatakan bahwa dia berpura-pura menjadi orang aneh. Maka penampilannya yang jelek pasti disengaja. Yue Bukun berkata sambil tersenyum, "Semua orang di sini memulainya lebih lambat darimu, tapi mereka semua memanggilmu kakak muda, mulai sekarang. Mulai sekarang, saya harus menjadi kakak perempuan. Ayah, saudara muda Lin memanggil saya kakak senior, dan jika Anda menerima 100 atau 200 murid lagi di masa depan, Anda juga harus memanggil saya senior kakak." Dia tersenyum sambil berkata, berbalik dari belakang Yue Bukun, di bawah sinar rembulan yang berkabut. Samar-samar Lin Pingzi melihat wajah oval yang indah dengan sepasang mata hitam dan putih yang berbeda, mengarah ke wajahnya. Lin Pingzi membungkuk dalam-dalam, dan berkata, "Saudari Yue, adik laki-laki saya telah diterima dengan baik oleh mentor saya hari ini. Yang pertama adalah yang terbaik, dan adik laki-laki itu tentu saja adalah adik laki-laki." Yue Lingshan sangat gembira, berbalik kepalanya ke ayahnya dan berkata, "Ayah, itu dia yang dengan sukarela memanggilku kakak senior, aku tidak memaksanya." Yue Bukun tertawa dan berkata, "Ketika dia pertama kali bergabung dengan sekteku, kamu mengucapkan kata dipaksa. Bukankah akan membuatnya takut menjadi muda?" Semua murid tertawa. Yue Lingshan berkata, "Ayah, kakak bersembunyi di sini untuk memulihkan luka-lukanya, dan dia menamparkan pendeta Tao Yu Changhai yang bau itu lagi. Saya khawatir itu sangat berbahaya, jadi pergi dan temui dia." Yue Bukun sedikit mengernyit, menggelengkan kepalanya, berkata, "Daisy, Genming, kalian berdua pergi dan bawa kakak laki-laki keluar." Si Daisy dan Gao Genming setuju serempak, dan melompat ke kamar dari jendela, tetapi kemudian mereka mendengarnya berkata, Tuan saudara tidak ada di sini, dan tidak ada seorang pun di ruangan itu." Mengikuti cahaya api dari jendela, keduanya sudah menyalakan lilin. Yue Bukun semakin mengernyit, dia tidak ingin memasuki tempat kotor seperti rumah bordil, jadi dia berkata kepada Lao Denwo, "Masuk dan lihatlah." Lao Denwo berkata, "Iya," dan berjalan ke jendela. Yue Lingshan berkata, "Aku akan pergi dan melihat-lihat juga." Yue Bukun mencengkeram lengannya dengan punggung tangannya dan berkata, "Omong kosong. Kamu tidak bisa pergi ke tempat seperti ini." Yue Lingshan sangat cemas hingga dia hampir berteriak, Tapi kakak senior terluka parah, aku khawatir nyawanya dalam bahaya." Yue Bukun berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatir, dia telah menerapkan Tianxiang Intermittent Sekolah Hengshan Lem, dan dia tidak akan mati." Yue Lingshan terkejut dan senang, dan berkata, "Ayah, kamu, bagaimana kamu tahu?" Yue Bukun berkata, "Pelankan suaramu, jangan terlalu banyak bicara." Petik 2. Setelah Ling Huchong terluka parah, dia diambil oleh telapak tangan Yu Changhai. Lukanya sangat sakit, dan dia memuntahkan beberapa teguk darah, tetapi dia sadar. Dia mendengar Mu Gaofeng dan Yu Changhai berdebat, semua orang mundur satu per satu, dan mendengar tuannya datang. Dia tidak pernah takut pada langit dan bumi, dia hanya takut pada tuannya. Ketika dia mendengar tuannya berbicara dengan Mu Gaofeng, dia berpikir bahwa dia pulang karena omong kosong ini, dan dia tidak tahu bagaimana tuannya akan menghukumnya. Sesaat dia melupakan rasa sakit yang parah dari lukanya, berbalik ke tempat tidur, dan berbisik, "Hal besar tidak baik, tuanku ada di sini, ayo lari." Segera bersandar di dinding, dia berjalan di luar ruangan. Ku Feiyan menarik Yilin, diam-diam bangkit dari tempat tidur, dan mengikuti keluar, melihat Ling Huchong terhuyung-huyung, berdiri goyah, keduanya bergegas untuk mendukungnya. Ling Huchong menggertakkan giginya dan berjalan melewati sebuah koridor,
berpikir betapa sensitifnya mata dan telinganya. Begitu dia keluar, dia akan dapat merasakannya dengan segera. Melihat sebuah ruangan besar di sebelah kanan, dia masuk dan berkata, "Akan tutup pintu dan jendela." Ku Feiyan menutup pintu dan menutup jendela seperti yang dijanjikan. Ling Hu Chong tidak tahan lagi, ia berbaring di tempat tidur, terengah-engah. Mereka bertiga terdiam, dan setelah sekian lama, terdengar suara Yue Bukun berkata dari kejauhan, "Dia sudah tidak di sini lagi, ayo." Ling Hu Chong menghela nafas lega, merasa lega. Setelah beberapa saat, saya mendengar seseorang berjingkat di halaman, memanggil dengan suara rendah, "Kakak, kakak." Itu adalah Lu Deyu. Ling Hu Chong berkata dalam hati, lagi pula, Liu Hauer dan aku adalah yang terbaik. Baru saja dia akan setuju, tiba-tiba dia merasakan tirai ranjang bergetar. Tetapi Yilinlah yang mendengar bahwa seseorang sedang mencarinya dan menjadi ketakutan. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, janjiku telah menghabiskan reputasi tuan kecil ini. Dia langsung terdiam, mendengar Lu Deyu berjalan melewati jendela, memanggil, "Tuan, tuan, kakak," sepanjang jalan, perlahan-lahan pergilah, tidak ada lagi suara. Ku Feiyan tiba-tiba berkata, "Hei, Ling Hu Chong, apakah kamu akan mati?" Ling Hu Chong berkata, "Bagaimana saya bisa mati? Jika saya mati, itu akan sangat merusak reputasi sekolah Hengshan. Saya sangat kasihan padanya." Anehnya Ku Feiyan bertanya, "Mengapa?" Ling Hu Chong berkata, "Saya menerapkan obat mujarab sekolah Hengshan untuk saya secara eksternal dan mengambilnya secara internal. Jika masih tidak menyembuhkan saya, bukankah Ling Hu Chong akan sangat menyesal? Aku minta maaf untuk sekolah Hengshan." Adik perempuan, Ku Feiyan tersenyum dan berkata, "Ya, jika kamu mati, aku juga akan merasa kasihan padanya." Melihat bahwa dia sangat terluka, Yilin masih membuat lelucon, mengagumi keberaniannya, tetapi pada saat yang sama merasa lega, dia berkata, "Kakak Ling Hu, lalu Guan Zuyu menamparmu lagi, aku akan melihat lukamu." Ling Hu Chong memberanikan diri untuk duduk. Ku Feiyan berkata, "Sama-sama, berbaring saja." Ling Hu Chong sangat lemah sehingga dia tidak bisa duduk, jadi dia harus berbaring di tempat tidur. Ku Feiyan menyalakan lilin. Melihat pakaian Ling Hu Chong berlumuran darah, Yilin segera mengabaikan kecurigaan itu, dengan lembut mengangkat jubahnya, mengambil waslap yang tergantung di dudukan wastafel, menyeka darah di lukanya, dan menyeka darah di dadanya, dioleskan sesekali ke lukanya. Ling Hu Chong tersenyum dan berkata, "Sayang sekali menyia-nyiakan ramuan yang begitu berharga untukku." Yilin berkata, "Kakak laki-laki Ling Hu menderita luka yang begitu serius karena aku, apalagi obat belaka, hanya saja, hanya. Berbicara tentang ini, saya merasa sulit untuk berbicara, jadi saya bergumam sebentar, dan melanjutkan, bahkan tuanku dan lelaki tuannya memuji Anda sebagai pahlawan muda yang cukup berani untuk membela keadilan, jadi dia bertengkar dengan Yu Guansu." Ling Hu Chong tertawa, "Tidak perlu memujimu guru. Selama dia tidak memarahiku, dia sudah berterima kasih." Yilin berkata, "Tuanku, bagaimana dia bisa memarahimu? Kakak Ling Hu, kamu hanya perlu istirahat selama 12 jam, dan lukanya tidak akan pecah lagi, maka kamu akan baik-baik saja." Ku Feiyan tiba-tiba berkata, "Kakak, kamu tinggal di sini bersamanya, waspadalah terhadap orang jahat yang datang untuk menyakitimu lagi. Kakek sedang menungguku, aku harus pergi sekarang." Yilin berkata dengan mendesak, "Tidak, kamu tidak bisa pergi. Saya bagaimana bisa tinggal di sini sendirian?" Ku Feiyan tersenyum dan berkata, "Apakah tidak mungkin Ling Hu Chong tinggal di sini? Kamu tidak sendirian." Kemudian dia berbalik dan pergi. Yilin sedang terburu-buru, dia melompat ke depan, meraih lengan kirinya, dan dengan tergesa-gesa, dia menggunakan teknik penangkapan sekolah Hengshan, menggenggam lengannya dengan kuat, dan berkata, "Jangan pergi." Ku Feiyan tersenyum dan berkata, "Aduh, apakah kamu ingin menggunakan kekerasan?" Yilin tersipu, melepaskan tangannya, dan memohon, "Gadis baik, tolong temani aku." Ku Feiyan tersenyum dan berkata, Oke, aku akan menemanimu." Ling Hu Chong tidak orang jahat, mengapa kamu begitu takut padanya? Bab 58. Yilin merasa sedikit lega, dan berkata, "Maaf, nonaku, apakah saya menyakitimu?" Ku Feiyan berkata, "Saya tidak merasakan sakit." Ling Hu Chong sepertinya sakit sekali. Yilin terkejut, dan ketika dia membuka tirai untuk melihat, dia melihat Ling Hu Chong telah menutup matanya dan tertidur lelap.
Dia mengulurkan tangannya untuk memeriksa nafasnya, merasakan nafasnya seimbang, dan merasa lega, ketika tiba-tiba dia mendengar senyuman tipis dan suara kaca jendela. Yilin berbalik dengan tergesa-gesa, hanya untuk melihat bahwa dia sudah melompat keluar jendela. Yilin menjadi pucat karena ketakutan, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Dia berjalan ke tempat tidur dan berkata, Kakak Linghu, dia pergi. Tidak ada jawaban. Seluruh tubuh Yilin gemetar, merasa sangat ketakutan, dan setelah beberapa saat, dia pergi untuk menutup jendela, berpikir, saya akan segera pergi, jika saudara Linghu bangun dan berbicara kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Dia berpikir lagi, dia terluka sangat parah. Pada saat ini seorang anak laki-laki datang dan bisa membunuhnya, bagaimana saya bisa pergi tanpa merawatnya? Ada beberapa gonggongan anjing, dan ada keheningan. Semua orang di rumah bordil memiliki sudah melarikan diri, seolah-olah tidak ada orang lain di dunia ini kecuali Ling Hu Chong di dalam tenda. Dia duduk di kursi, tidak berani bergerak. Setelah sekian lama, ayam jantan berkokok di mana-mana, dan fajar menyingsing. Yilin menjadi cemas lagi. Pada fajar, seseorang datang, apa yang harus saya lakukan? Dia adalah seorang biksu sejak dia masih kecil, dan dia berada di bawah asuhan guru Dingyi sepanjang hidupnya, dan dia tidak memiliki pengalaman berurusan dengan dunia. Tidak bisa memikirkan cara. Sambil panik, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki, 3 atau 4 orang datang dari gang. Dalam kesunyian, langkah kaki itu sangat jelas. Ketika orang-orang ini sampai di gerbang halaman Kunyu, mereka berhenti. Hanya satu orang yang berkata, kalian berdua cari di timur, dan saya 2 cari di barat. Jika kamu melihat Ling Hu Chong, kamu akan membawanya hidup-hidup. Dia terluka parah dan tidak bisa menolak. Pada awalnya, Yilin ketakutan ketika mendengar suara seseorang, tetapi ketika dia mendengar orang itu mengatakan bahwa dia datang untuk menangkap Ling Hu Chong, sebuah pikiran muncul di benaknya, apapun yang Anda katakan, Anda harus melindungi kakak senior Ling Hu, dan kamu tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan yang salah. Di tanganku. Begitu ide dibuat, perasaan panik hilang, dan dia segera menjadi jernih, bergegas ke samping tempat tidur, menarik selimut yang ada di atas kasur, membungkus tubuh Ling Hu Chong, memeluknya, meniup lilin, dengan lembut membuka pintu dan menyelinap keluar. Pada saat ini, dia tidak membedakan antara timur, barat, utara dan selatan, tetapi berjalan cepat ke arah yang berlawanan dari mana suara itu berasal, melewati kebun sayur sesaat, dan sampai di pintu belakang. Saya melihat pintunya setengah tertutup, ternyata semua orang di pengadilan Kunyu melarikan diri dengan tergesa-gesa, membuka pintu belakang tetapi tidak menutupnya. Dia berjalan keluar dari pintu belakang dengan Ling Hu Chong di lengannya, dan berlari keluar dari gang. Setelah beberapa saat, dia tiba di tembok kota dan berpikir dalam hati, kamu harus keluar dari kota. Saudara Ling Hu memiliki terlalu banyak musuh di kota Hengshan. Dia berjalan cepat di sepanjang tembok kota, dan ketika dia mencapai gerbang kota, hari sudah fajar dan gerbang kota dibuka, lalu bergegas keluar. Dia berlari sejauh 7 atau 8 mil dalam satu tarikan napas, hanya untuk mengebor dengan cepat ke pegunungan tandus, dan kemudian tidak ada cara untuk pergi, dan dia sampai di cekungan gunung, dan tidak ada orang di sekitarnya. Dia sedikit tenang, dan ketika dia melihat ke arah Ling Hu Chong, dia melihat bahwa dia telah bangun, dengan senyum di wajahnya, dan menatapnya. Melihat senyum Ling Hu Chong tiba-tiba, dia panik, tangannya gemetar, dan dia menjatuhkannya ketika dia meleset. Dengan ahyo, dia buru-buru melakukan gerakan, menghormati kitab suci yang berharga, membungkuk dan merentangkan tangannya, dan menopangnya. Akhirnya, gerakan ini dilakukan dengan sangat cepat dan tidak melemparkannya, tetapi kakinya tidak stabil, dan dia terhuyung-huyung, mengambil beberapa langkah ke depan sebelum berhenti, dan berkata, maaf, apakah lukamu sakit? Ling Hu Chong tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kamu bisa istirahat. Ambillah. Dia hanya memikirkan bagaimana mencegah Ling Hu Chong dibunuh oleh lawan, dan dia tidak memikirkan kelelahannya sendiri. Sekarang setelah dia tenang, dia merasa seluruh tubuh dan anggota tubuhnya akan terpisah. Dia mencoba yang terbaik untuk meletakkan Ling Hu Chong dengan lembut di atas rumput, dan tidak pernah berdiri goyah, jatuh dan duduk, terengah-engah. Ling Hu Chong tersenyum dan berkata, kamu hanya terburu-buru, tapi kamu lupa mengatur nafasmu. Itu adalah pantangan besar bagi mereka yang belajar seni bela diri, mudah terluka. Yilin sedikit tersipu, dan berkata, terima kasih banyak kakak senior Fox menunjukkan.
Guru telah mengajari saya sebelumnya, tetapi saya melupakannya di saat-saat cemas. Setelah jeda, dia bertanya, bagaimana lukamu sakit? Ling Hu Chong berkata, tidak terlalu sakit, hanya sedikit gatal. Yilin sangat gembira, dan berkata, oke, gatal pada lukanya adalah tanda pemulihan, aku tidak menyangka akan sembuh begitu cepat. Melihatnya tanpa batas kegembiraan, Ling Hu Chong juga sedikit tersentuh, dan berkata sambil tersenyum, itu adalah obat mujarab dari sekolah Anda. Ini adalah jasa. Tiba-tiba menghela nafas, dan berkata dengan getir, sayang sekali saya terluka parah dan dihina oleh tikus. Jika saya jatuh ke tangan anak laki-laki dari sekolah kinceng itu, tidak masalah jika saya mati. Saya khawatir saya harus mati. Menderita banyak penghinaan. Yilin berkata, jadi, kamu mendengarnya, memikirkan sudah berapa lama dia memeluknya untuk waktu yang lama, dia tidak tahu kapan dia membuka matanya untuk melihatnya, dia tidak bisa menahan wajahnya seperti awan terbang. Ling Hu Chong tidak tahu bahwa dia tiba-tiba malu, dia hanya berpikir bahwa dia telah berlari terlalu lama dan terlalu banyak energi. Jadi dia berkata, saudari, duduklah bermeditasi sebentar, gunakan metode pikiran sekolahmu untuk menyesuaikan diri secara merata, nafas batinmu, agar tidak menderita luka dalam. Yilin berkata, ya, segera dia duduk bersila, melatih pernapasan batinnya dengan metode pikiran yang diajarkan oleh gurunya, tetapi pikirannya mudah tersinggung dan tidak bisa tenang. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan menatap Ling Hu Chong untuk melihat apakah lukanya telah berubah, dan kemudian untuk melihat apakah dia sedang melihat dirinya sendiri. Ketika dia melihat mata keempat, kebetulan bertemu dengan mata Ling Hu Chong. Dia kaget dan buru-buru menutup matanya, tapi Ling Hu Chong malah tertawa terbahak-bahak. Pipi Yilin memerah, dan dia berkata dengan malu-malu, kenapa kamu tertawa? Ling Hu Chong berkata, tidak apa-apa, kamu masih muda, dan kemampuan dudukmu belum bagus. Jika kamu tidak bisa tenang untuk sebentar, tidak perlu memaksakan Paman Dingyi pasti sudah mengajarimu kamu. Jika kamu terlalu berani dan rajin berlatih, kamu akan mendapat masalah serius, dan kamu harus tenang dan tenang saat menyeimbangkan nafas dalam. Dia beristirahat sebentar, dan kemudian berkata, jangan khawatir, vitalitas saya berangsur-angsur pulih. Anak laki-laki dari sekolah kinceng jika kita mengejarnya lagi, kita tidak perlu takut padanya, beritahu mereka untuk melempar satu lagi. Lempar satu pantat ke belakang. Ke belakang. Yilin tersenyum dan berkata, lempar pasir datar sekolah kinceng dengan gaya angsa liar. Ling Hu Chong tertawa dan berkata, benar, bagus sekali, apa yang salah dengan bokong ke belakang? Sebut saja Ping Xia, gaya loyan sekolah kinceng, berbicara tentang beberapa kata terakhir. Saya sedikit kehabisan napas. Yilin berkata, jangan banyak bicara, dan tidurlah sebentar. Ling Hu Chong berkata, tuanku juga telah tiba di kota Hengshan. Aku tidak sabar untuk segera bangun dan pergi ke rumah Tuan Liu untuk melihat kegembiraan. Bab 59. Yilin melihat bibirnya hangus, matanya kering, mengetahui bahwa dia telah kehilangan banyak darah, dan dia perlu minum lebih banyak air, jadi dia berkata, aku akan mencari air untuk kamu minum. Kamu pasti kering kan? Ling Hu Chong berkata, aku melihat di jalan, ada banyak semangka di ladang sebelah kiri. Pergi dan petiklah beberapa. Yilin berkata, oke, berdiri. Dia menyentuh sisinya, tetapi tidak ada apa-apa, dan berkata, kakak Ling Hu, apakah kamu punya uang? Ling Hu Chong berkata, apa yang kamu lakukan? Yilin berkata, pergi beli semangka. Ling Hu Chong tertawa dan berkata, apa yang kamu beli? Ambil saja, tidak ada orang di dekat sini, jadi orang yang menanam semangka harus tinggal jauh. Dari siapa kamu akan membelinya? Memberi adalah mencuri. Ini adalah yang kedua dari 5 sila, dan itu tidak diperbolehkan. Jika Anda tidak punya uang, minta sedekah semangka, mereka bersedia datang jika mereka mau. Ling Hu Chong menjadi sedikit tidak sabar, dan berkata, kamu kecil. Dia ingin memarahinya, biarawati kecil sangat bingung, tapi memikirkan dia menyelamatkannya sekarang. Ketika dia mengatakan ini, kecil, kata-kata itu berhenti langsung. Melihat ekspresinya yang tidak senang, Yilin tidak berani berkata apa-apa lagi, dan mengikuti sarannya untuk mencarinya di sebelah kiri. Setelah berjalan lebih dari 2 mil, saya melihat beberapa hektar ladang melon, penuh dengan semangka, dan jangkrik berdering di atas pohon, tetapi tidak ada seorang pun di sekitar. Saya berpikir, saudara Ling Hu ingin makan semangka.
Tapi semangka ini milik pemiliknya, bagaimana saya bisa mencuri milik orang lain? Dengan cepat berjalan keluar dari Liksu, berdiri di atas bukit yang tinggi, melihat sekeliling, tetapi tidak ada orang di sana, bahkan tidak ada rumah pertanian, jadi saya harus mundur lagi dan berdiri di ladang melon di tengah. Dia ragu-ragu sejenak, mengulurkan tangannya untuk memetik melon, lalu menariknya kembali, mengingat perintah yang diajarkan oleh Master Chun Chun, tidak pernah mencuri dari orang lain, dan ketika dia mau mundur, wajah kering Ling Hu Chong muncul di benaknya lagi. Sambil menggertakkan giginya, mengatupkan kedua tangannya, diam-diam dia berdoa, Bodhisattva akan belajar darimu. Murid ini tidak berani mencuri dengan sengaja, itu karena senior brother Ling Hu. Kakak senior Ling Hu ingin makan semangka. 8 kata ini bukan alasan yang bagus. Saya sangat cemas hingga air mata menggenang di mata saya. Saya memegang semangka dengan kedua tangan dan mengangkatnya, dan tangkai melon itu patah. Saya pikir, jika seseorang menyelamatkan hidup Anda akan jatuh cinta padanya. Pergi ke neraka dan menderita selamanya dalam reinkarnasi. Tapi terus kenapa? Saya, Yilin, melanggar sila, dan ini tidak ada hubungannya dengan saudara Ling Hu. Mengambil semangka, dia kembali ke sisi Ling Hu Chong. Ling Hu Chong tidak pernah memperhatikan etiket dan dogma sekuler. Mendengar Yilin mengatakan bahwa dia ingin mengemis semangka kepada seseorang, dia hanya berpikir bahwa biarawati ini masih muda dan bodoh. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki banyak pertempuran di hatinya untuk memetik semangka ini. Betapa sedihnya, melihat dia kembali setelah memetik semangka, dia sangat gembira, dan memuji, adik junior yang baik, gadis kecil yang baik. Ketika Yilin mendengar dia menyebut dirinya seperti itu, hatinya terkejut, dia hampir menjatuhkan semangka, dan buru-buru mengambilnya. Saku-sakunya dikantongi. Ling Hu Chong tertawa dan berkata, "Mengapa kamu begitu bingung? Apakah seseorang akan menangkapmu karena mencuri semangka?" Yilin tersipu lagi, dan berkata, tidak ada yang menangkapku." Dia duduk perlahan. Saat itu langit cerah dan matahari terbit dari timur, tempat Ling Hu Chong dan dia duduk di bawah naungan gunung, dan matahari tidak bisa menyinari. Yilin mendapatkan kembali ketenangannya, mengeluarkan pedang yang patah di pinggangnya, melihat di mana kepala pedang itu patah, dan berpikir dalam hati, Tian Bo Guang, seni bela diri penjahat ini sangat bagus. Jika saudara Ling Hu tidak mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan dia hari itu, bagaimana aku bisa damai sekarang? Apakah kamu masih duduk di sini? Melihat mata Ling Hu Chong yang cekung dan wajahnya yang pucat, dia berpikir dalam hati, untuk dia, aku akan melakukan begitu banyak karma buruk lagi, dan aku tidak akan pernah menyesalinya. Jadi bagaimana jika aku mencuri semangka? Memikirkan hal ini, kegelisahan di hatinya segera menghilang setelah melanggar sila. Dia membersihkan pedang yang patah itu dengan kerah pakaiannya, lalu membelah semangka itu, dan aroma segar keluar. Ling Hu Chong mengendusnya beberapa kali, dan berteriak melon yang luar biasa. Kemudian dia berkata, "Adik perempuan, saya ingat sebuah lelucon. Festival Lentera tahun ini, ketika kakak dan adik senior kita berkumpul untuk minum, adik perempuan Lingshan datang dengan teka-teki lentera, berkata, ada melon di sebelah kiri. Anjing kecil, ada orang bodoh di sebelah kanan, ketikkan kata. Saat itu, duduk di sebelah kirinya adalah adik laki-laki ke-6 Lu Deyu, sang junior yang sama yang datang ke rumah tadi malam untuk mencari saya. Saya duduk di sebelah kanannya." Yilin tersenyum dan berkata, "Dia datang dengan teka-teki ini untuk mengolok-olok Anda dan kakak Lu." Ling Hu Chong berkata, "Ya, teka-teki ini tidak sulit ditebak. Itu adalah kata rubah dari Ling Hu Chong saya. Katanya itu lelucon lama, saya membacanya dari buku. Jarang saudara junior ke-6 duduk di sebelah kirinya, dan saya duduk di sebelah kanannya. Kebetulan juga di samping saya saat ini, ada anak anjing lain di sini, ini melon besar." Dia menunjuk ke semangka dan kemudian ke dia, tersenyum. Yilin tersenyum dan berkata, "Oke, kamu berkeliling dan memanggilku anak anjing. Potong semangka menjadi beberapa bagian, ambil bijinya, dan berikan dia sepotong." Ling Hu Chong menggigitnya dan merasa mulutnya penuh dengan rasa manis, maka ia menghabiskannya dalam beberapa gigitan. Melihat dia makan dengan gembira, Yilin sangat senang, dan melihat bahwa dia sedang makan melon berbaring telentang dengan jus menetes dari kerahnya. Jadi dia memotong semangka kedua menjadi potongan-potongan kecil dan menyerahkannya kepadanya. Satu potong, pada suatu waktu, jus tidak akan lagi mengalir ke pakaian. Melihat dia makan beberapa potong,
Setiap kali dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, dia tidak bisa menahan diri untuk menarik lengannya ke lukanya, jadi dia tidak tahan, jadi dia memasukkan sepotong kecil semangka ke dalam mulutnya. Ling Hu Chong makan setengah semangka, hanya untuk mengingat bahwa Yilin belum makan satu suap pun, dan berkata, makanlah sendiri. Yilin berkata, aku akan makan ketika kamu sudah cukup. Ling Hu Chong berkata, aku sudah muak, kamu ayo makan. Yilin merasa haus sejak awal, jadi dia memberi makan Ling Hu Chong beberapa potong lagi, dan kemudian memasukkan sepotong kecil semangka ke dalam mulutnya. Melihat Ling Hu Chong menatapnya, dia menjadi malu, berbalik, dan memunggunginya. Ling Hu Chong tiba-tiba memuji, ah, indah sekali. Nada suaranya penuh penghargaan. Yilin malu, memikirkan mengapa dia tiba-tiba memuji saya, dia langsung ingin berdiri dan melarikan diri. Tetapi untuk sesaat dia tidak dapat mengambil keputusan, dia merasa meriang di sekujur tubuhnya, bahkan kepala dan lehernya memerah dengan rasa malu. Ling Hu Chong berkata lagi, lihat, cantik sekali. Apa kau melihatnya? Yilin menoleh sedikit, melihatnya menunjuk Sishu, mengikuti jarinya, dan melihat. Pelangi di kejauhan, terbentang dari balik pohon, warna-warni berubah dan indah. Baru kemudian dia menyadari bahwa ketika dia mengatakan, itu sangat indah, dia mengacu pada pelangi, dan dia baru saja salah paham, dan dia tidak bisa menahan rasa malu lagi. Hanya saja ada sedikit kekecewaan pada rasa malu saat ini, yang sangat berbeda dengan rasa malu dan kegembiraan yang tersembunyi sebelumnya. Ling Hu Chong berkata, dengarkan baik-baik, apakah kamu mendengarnya? Yilin mendengarkan dengan seksama, tetapi dia mendengar suara samar air mengalir dari pelangi, dan berkata, sepertinya air terjun. Beberapa hari, pasti ada air terjun di mana-mana di pegunungan, mari kita pergi dan melihat-lihat. Yilin berkata, sebaiknya kamu berbaring dengan tenang lebih lama. Ling Hu Chong berkata, tempat ini penuh dari bebatuan gundul, tidak ada pemandangannya indah, dan lebih baik pergi melihat air terjun. Yilin tidak tahan untuk membelai dia, jadi dia membantunya untuk berdiri, dan tiba-tiba, rona merah muncul di wajahnya, dan dia berpikir dalam hati, saya telah memeluknya 2 kali sebelumnya, pertama kali dia meninggal, dan kedua kalinya dia melarikan diri dalam situasi kritis. Pada saat ini, meskipun dia terluka parah, dia sadar, betapa bisakah aku memeluknya lagi. Dia bersikeras ingin pergi ke air terjun, mungkinkah, ingin aku, sambil ragu-ragu, dia melihat Ling Hu Chong telah mengambil dahan yang patah, menyandarkannya di tanah, dan berjalan maju perlahan, jadi dia melakukan kesalahan lagi. Bab 60. Yilin bergegas mendekat, mengulurkan tangannya untuk memegang lengan Ling Hu Chong, dan menyalahkan dirinya sendiri, ada apa denganku? Sendirian dengan seorang pria bersama-sama, berjaga-jaga setiap saat, pada kenyataannya, meskipun dia dan Tian Bo Guang sama-sama laki-laki, mereka berada di langit yang sama dan di bawah tanah yang sama, bagaimana mereka bisa dibandingkan? Meski langkah Ling Hu Chong goyah, ia mampu menopang dirinya sendiri. Setelah berjalan beberapa saat, dia melihat sebuah batu besar. Yilin membantunya, duduk untuk beristirahat, dan berkata, tidak buruk di sini, apakah kamu ingin pergi melihat air terjun? Mari kita lihat di sini bersamamu untuk sebentar. Yilin berkata, oke, pemandangan di sana indah, kamu akan senang melihatnya, dan lukanya akan lebih cepat sembuh. Ling Hu Chong tersenyum dan berdiri. Mereka berdua perlahan-lahan berbalik ke cekungan gunung, dan mendengar suara gemuruh air. Setelah berjalan beberapa saat, suara air semakin keras. Setelah melewati hutan pinus, mereka melihat air terjun seperti naga putih yang datang dari dinding gunung tuangkan ke bawah. Ling Hu Chong berkata dengan gembira, ada juga air terjun di sisi puncak Jade Maiden di Gunung Huasan, yang lebih besar dari yang ini dan memiliki bentuk yang mirip. Saudari junior Lingshan dan saya sering pergi berlatih pedang di samping air terjun. Kadang-kadang dia menjadi nakal dan bahkan masuk ke air terjun. Lin mendengar dia menyebut, saudari muda Lingshan, untuk kedua kalinya, dan tiba-tiba menyadari, ketika dia terluka parah, dia harus datang ke air terjun, belum tentu menikmati pemandangan, tapi untuk merindukan adik perempuannya Lingshan. Saya tidak tahu bagaimana, tiba-tiba ada rasa sakit di hati saya, itu seperti pukulan berat bagi seseorang. Ling Hu Chong berkata lagi, suatu kali ketika dia sedang berlatih pedang di samping air terjun, dia terpeleset dan hampir jatuh ke dalam kolam yang dalam di bawah. Untungnya, aku menangkapnya, waktu itu benar-benar berbahaya, tanya Yilin ringan, berkata, apakah kamu punya banyak saudara perempuan junior?
Ling Hu Chong berkata, Sekte Huasan saya memiliki 7 murid perempuan. Saudari junior Lingshan adalah putri master. Kami memanggilnya adik junior-junior. 6 lainnya adalah murid yang diterima oleh master. Yilin berkata, baiklah, jadi dia adalah putri Tuan Yue. Dia rukun denganmu, kan? Ling Hu Chong duduk perlahan, dan berkata, aku adalah seorang yatim piatu tanpa ayah atau ibu. 15 tahun yang lalu, saya direkrut oleh tuan dan istri saya. Saat itu, adik perempuan saya baru berusia 3 tahun. Saya jauh lebih tua darinya, dan saya sering mengajaknya memetik buah-buahan liar dan menangkap kelinci. Dia dan saya tumbuh bersama tuan dan ibu tidak memiliki anak laki-laki, dan mereka memperlakukan saya seperti anak mereka sendiri, dan saudari junior memperlakukan saya seperti saudara perempuan saya. Yilin menjawab, iya. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya juga seorang yatim piatu dan tanpa ibu seorang yatim piatu. Dia diasuh oleh pembimbingnya sejak dia masih kecil, dan dia menjadi biksu sejak dia masih kecil. Ling Hu Chong berkata, sayang sekali, sayang sekali. Yilin menoleh ke arahnya, dengan tatapan bertanya di matanya. Ling Hu Chong berkata, jika kamu belum berada di bawah sekolah guru Dingyi, saya dapat meminta guru untuk menerima kamu sebagai murid. Kami memiliki banyak saudara laki-laki dan perempuan, lebih dari 20 orang, dan semua orang sangat bersemangat. Begitu pekerjaan rumah selesai, kita semua pergi bersama bermain. Tuan dan ibu tidak terlalu peduli. Ketika kamu melihat adik perempuan juniorku, kamu pasti menyukainya dan akan berteman baik dengannya. Yilin berkata, sayang sekali aku tidak, saya tidak beruntung. Tapi saya di biara Baiyun, Master, kakak perempuan senior telah memperlakukan saya dengan sangat baik. Saya juga sangat senang. Ling Hu Chong berkata, ya, saya dulu salah. Ilmu pedang Paman Dingyi luar biasa, dan tuan dan ibuku berbicara tentang masing-masing keluarga. Ketika berbicara tentang ilmu pedang dari setiap sekte, aku sangat mengagumi tuanmu dan para tetuanya. Bagaimana sekte Hengshan lebih rendah dari sekte Huasanku? Yilin berkata, saudara Ling Hu, kamu berkata kepada Tian Bo Guang hari itu, berdiri dan bertarung, Tian Bo Guang adalah yang ke-14 di dunia, Tuan Yue yang ke-8, jadi yang mana tuanku di dunia ini? Ling Hu Chong tertawa dan berkata, saya berbohong kepada Tian Bo Guang, bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan seni bela diri diukur setiap hari. Ada perubahan, beberapa orang meningkat, dan beberapa orang kehilangan kekuatan mereka di usia tua. Bagaimana mereka bisa benar-benar menduduki peringkat nomor 1 di dunia? Yilin berkata, begitulah adanya. Ling Hu Chong tersenyum dan berkata, jika kita benar-benar ingin peringkat, tuanku seperti dunia ke-8, maka tuanmu adalah nomor 6 di dunia. Yilin bertanya-tanya, mungkinkah guru saya lebih baik dari gurumu? Ling Hu Chong berkata, nyonya saya pernah mengatakan bahwa meskipun guru dari sekolah Hengshan adalah perempuan, ilmu pedang mereka hanya saya khawatir dia masih lebih baik daripada gurumu, tuanku. Yilin sangat senang, dan berkata, lain kali akan kuberitahu tuanku. Ling Hu Chong berkata, seni bela diri Tian Bo Guang memang tinggi, tetapi belum tentu benar bahwa dia adalah yang ke-14 di dunia. Aku sengaja menempatkannya lebih tinggi untuk membuatnya bahagia. Yilin berkata, jadi kamu berbohong padanya. Melihat air terjun, dia terpesona, dan bertanya, apakah kamu sering berbohong kepada orang lain? Ling Hu Chong terkikik sambil tersenyum, dia berkata, itu tergantung pada situasinya, tidak mungkin, sering. Beberapa orang bisa ditipu, dan beberapa orang tidak bisa. Secara alami, saya tidak berani saling menipu ketika guru dan guru bertanya tentang sesuatu, kata Yilin, ya. Katanya, lalu bagaimana dengan saudara laki-laki dan perempuanmu dari sekolah yang sama? Dia ingin bertanya, apakah kamu akan berbohong kepada adikmu Lingshan? Tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak berani bertanya secara langsung. Ling Hu Chong berkata sambil tersenyum, itu tergantung pada siapa, dan apa itu. Kita bersaudara sering bercanda, apa asyiknya jika kita tidak membohongi orang lain? Yilin akhirnya bertanya, saudari Lian Lingshan, apakah kamu juga membohonginya? Ling Hu Chong tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Dia mengerutkan kening, merenung sejenak, dan ingat bahwa dia tidak pernah berbohong padanya tentang masalah besar apapun dalam hidupnya. Jadi dia berkata, jika ini penting, aku tidak akan pernah berbohong padanya. Saat bermain, bujuk dia,
ceritakan beberapa lelucon, tentu saja ada beberapa. Yilin berada di biara Baiyun, tuannya serius, perintahnya ketat, dan semua kakak perempuan bermulut dingin. Meskipun semua orang mencintai dan peduli satu sama lain, sangat sedikit orang yang mengatakan apa-apa lelucon, bahkan lebih jarang bercanda. Dingjing dan Dingxian memiliki banyak murid awam wanita yang muda dan bersemangat di bawah murid mereka, tetapi mereka jarang mengobrol dan bercanda dengan sesama biksu. Dia menghabiskan seluruh masa kecilnya dengan damai dan kesepian. Selain bermeditasi dan berlatih seni bela diri, dia mengetuk ikan kayu dan melantunkan kitab suci. Ketika dia mendengar Ling Huchong berbicara tentang tempat ramai sekte Huasan, dia tidak bisa menahan diri untuk terpesona, berpikir, jika saya bisa mengikuti bukankah akan menarik baginya untuk pergi ke Huasan untuk bersenang-senang. Tapi kemudian dia ingat, kali ini saya keluar dari biara dan menghadapi gangguan yang begitu besar. Tampaknya setelah kembali ke biarawati, Master tidak akan pernah membiarkan saya keluar lagi. Mengapa pergi ke Huasan untuk bersenang-senang? Bukankah itu angan-angan? Kemudian dia berpikir, bahkan jika kita tiba di Gunung Hua, dia menghabiskan sepanjang hari dengan junior kecilnya, saudari, dan saya tidak tahu siapa yang akan datang untuk bermain dengan saya. Tiba-tiba ada perasaan sedih di hati saya, mata saya menjadi merah, hampir meneteskan air mata. Ling Huchong tidak menghiraukan, melihat ke arah air terjun, dan berkata, saudari junior dan saya sedang mempelajari satu set teknik pedang, menggunakan kekuatan air terjun untuk melakukan gerakan pedang. Saudari junior, tahukah Anda apa gunanya itu? Yilin menggelengkan kepalanya, berkata, aku tidak tahu. Suaranya sedikit tersendat, tetapi Ling Huchong masih tidak menyadarinya, dan melanjutkan, ayo lawan seseorang, jika lawan memiliki kekuatan yang dalam, energi internal, bilah dan tinju seringkali memiliki energi internal yang kuat, tidak terlihat dan kualitatif, itu dapat mengayunkan pedang panjang kita. Adik perempuan junior saya dan saya berlatih pedang di air terjun, memperlakukan lonjakan air sebagai kekuatan internal musuh, tidak hanya untuk memblokir kekuatan internal musuh, tetapi juga untuk menggunakan kekuatan untuk menarik lawan. Gunakan kekuatan internalmu untuk memukulnya. Bersambung.